hasilkan seorang ahli hukum dan filsuf Austria dalam karyanya yang berjudul General Theory of Full and State menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem di mana setiap suara memiliki bobot yang sama tanpa diskriminasi. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Om Swastiastu, salam lima budaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana akan berpikir kaku dari tim kontra serta pemerhati debat yang kami banggakan. Kami dari tim Hasan bin Muda sebagai Ismail Malaysia selaku pembicara pertama, rekan saya Pak Ismailnya selaku pembicara kedua, dan Dinda Kuntum selaku pembicara ketiga. Untuk pertama kalinya, kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan penuh keyakinan bahwasannya kami menyetujui pada musim perdebatan kali ini, yaitu menghapuskan ambang batas parlemen. Pendapat kami didasari oleh 3 pandangan argumentasi utama, argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang akan dieksplorasi secara komprehensif. Parliamentary threshold ini merupakan isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan representasi politik di Indonesia. Parliamentary threshold adalah persyaratan jumlah minimum suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilihan umum agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Mengutip Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat 1, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Dengan demikian, partai-partai kecil yang memiliki kurang dari 4% suara nasional tidak akan mendapatkan kursi di DPR meskipun memiliki banyak dukungan dari masyarakat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, ditinjau secara filosofis, demokrasi menjunjung kesetaraan suara di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam politik. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 2, di mana setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jimmy Asidiki menekankan pentingnya prinsip keterwakilan politik yang luas dalam demokrasi. Ia pernah mengutarakan bahwa ambang batas dapat menghambat hak politik partai-partai kecil dan mengabaikan suara pemilih yang memilih mereka. Saldiksa, seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan akademisi, juga pernah menyampaikan pandangannya bahwa ambang batas dapat merugikan demokrasi karena mengurangi representasi dari kelompok-kelompok kecil di masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa penghapusan ambang batas ini sesuai dengan prinsip keadilan, pluralisme, dan representasi yang lebih luas. Tanpa ambang batas, setiap kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terwakili di parlemen. Hal ini mencerminkan kehendak rakyat secara lebih adil. Penghapusan ambang batas parlemen ini memperkuat demokrasi substansial, di mana setiap suara dapat dihargai dan diakui tanpa diskriminasi. Dengan ini, representasi yang jauh lebih proporsional dan adil akan tercapai, sehingga menjamin keseimbangan kekuasaan yang lebih baik serta menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Terima kasih, salam demokrasi, salam Pancasila. Lex semper David Remedium, yang berarti hukum adalah obat. Hukum bukan penghambat, hukum akan selalu menjadi solusi yang tepat. Oleh karena itu, saya paling banyak mengenai dua tim pro akan memanfaatkan argumentasi untuk mendukung mosi penghapusan ambang batas parlemen dan sudut pandang historis, yuridis, dan filosofis. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, sebelum masuk ke ranah argumentasi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan satu poin dasar yang akan menjadi landasan konsep berargumentasi, yaitu penghapusan ambang batas parlemen adalah salah satu langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan amanat konstitusi. Salah satu tujuan daripada penerapan ambang batas parlemen adalah untuk mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan stabilitas politik. Namun, ini sangat berpotensi mengurangi keberagaman politik. Dalam konteks demokrasi yang sehat, keberagaman adalah salah satu elemen penting yang mencerminkan keberagaman pandangan dan juga kepentingan masyarakat. Dalam teori kedaulatan rakyat yang diajarkan oleh James Jeffers Ratio, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam parlemen dan kekuasaan politik harus didasarkan pada kehendak umum rakyat. Ratio berargumen bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi dan bahwa setiap suara warga negara merupakan bagian integral dari kontrak sosial yang membentuk masyarakat. Dalam pandangannya, legitimasi suatu pemerintahan harus berdasarkan pada partisipasi seluruh aspirasi masyarakat. Namun, penerapan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 2019 yang membataskan 4% sangat tidak sesuai dengan konstitusi, di mana pada tahun 2019 sekitar 13 juta suara rakyat terbuang sia-sia. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam partai politik di Indonesia, yang dimana seharusnya suara-suara itu berkehendak atas aspirasi rakyat dan akan menimbulkan dan berkontribusi terhadap pemilihan umum, justru ternyata diabaikan. Ratio berargumen bahwa dalam masyarakat yang demokratis, suara setiap warga negara harus dihargai dan diakui.
Dengan adanya ambang batas parlemen, hanya partai besar yang memiliki kesempatan diwakilkan di parlemen, sedangkan partai kecil yang mempunyai potensi yang signifikan tidak mendapatkan kesempatan ini. Ini tidak hanya mengurangi keberagaman politik, tetapi juga menghambat partisipasi aktif rakyat dalam sistem politik yang seharusnya menjadi kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Ambang batas ini yang menyebabkan jutaan suara terbuang sia-sia jelas bertentangan dengan konstitusi. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Jika jutaan suara terbuang sia-sia, maka pemilu sudah tidak dapat dikatakan adil. Oleh karena itu, dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kebijakan ini, penghapusan ambang batas parlemen seharusnya kita selalu dukung. Karena penghapusan ambang batas parlemen akan meningkatkan partisipasi publik dan kepercayaan publik, juga akan mengembalikan hak konstitusional setiap warga negara guna tercapainya demokrasi yang adil dan inklusif. Terima kasih Dewan Juri, salam demokrasi dan juga salam Pancasila. Saya juga menunggu selama pembicara ketiga dari tim pro yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada hari ini. Dalam teori keadilan, John Rawls mengatakan pentingnya keadilan sebagai fairness dan bagaimana semua suara termasuk yang minoritas harus memiliki tempat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mendukung dengan penuh pasti perdebatan ini. Penghapusan ambang batas parlemen adalah langkah yang tepat untuk memperkuat demokrasi. Secara historis, penerapan ambang batas di Indonesia dimulai pada pemilu tahun 2009 dengan tujuan menyederhanakan partai politik di parlemen dan mencegah fragmentasi politik. Namun, sejak masa reformasi, kebijakan ini telah mengurangi keterwakilan dari kelompok kecil dan minoritas. Di awal reformasi, sistem politik Indonesia lebih inklusif, yang mana memungkinkan seluruh kelompok untuk terwakili di parlemen. Dengan adanya ambang batas ini, semakin banyak suara rakyat yang tidak terakomodasi karena partai-partai yang mewakili mereka gagal melewati batas tersebut. Seperti yang telah dikatakan, pada pemilu tahun 2019, sekitar 13 juta suara rakyat yang terbuang sia-sia. Kasus ini kembali terulang dengan Juri yang terhormat, yaitu pada pemilu tahun 2024, beberapa partai politik tidak lolos ambang batas parlemen. Contohnya adalah Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo yang tidak memenuhi ambang batas meskipun meraih jutaan suara. Dampaknya, sekitar 17,3 juta suara pemilih hangus karena partai-partai tersebut tidak memperoleh kursi di DPR. Refli Harun selaku pakar hukum tata negara berpendapat bahwa ambang batas parlemen telah bertentangan dengan prinsip representasi proporsional dalam sistem demokrasi. Menurutnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mencerminkan setiap suara warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 menyatakan bahwa partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4% tetap dapat berpartisipasi di DPR dari provinsi dan kabupaten atau kota, tetapi tidak di DPR. Hal ini tentu menunjukkan bahwasanya ketentuan tersebut tidak mengindahkan secara penuh amanat yang tertuang dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa tidak ada kecualinya. Dewan Juri yang terhormat, ambang batas parlemen dapat dianggap bertentangan dengan hak politik dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Dapat dibuktikan bahwa ambang batas parlemen menciptakan diskriminasi yang nyata terhadap partai kecil dan baru. Mengurangi fragmentasi bukan berarti harus mengorbankan keberagaman, tetapi dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia, penghapusan ambang batas justru akan mendorong pluralisme politik. Dalam karyanya berjudul Teori Sosial Demokrasi, Sucipto Hadji menekankan bahwasanya masyarakat terdiri dari berbagai identitas dan kepentingan yang berbeda. Pluralisme harus diakui sebagai realitas sosial yang penting. Dengan demikian, demokrasi seharusnya mencerminkan keberagaman tersebut, bukan mengesampingkan dengan membatasi akses partai-partai kecil. Tanpa adanya representasi dari partai-partai kecil akan berdampak terhadap suara minoritas yang terpinggirkan sehingga mempersempit pluralisme politik. Seperti yang dikatakan dalam adagium lex pros vigit non res vigit, yang berarti hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Prinsip ini menegaskan bahwasanya hukum tidak berfokus pada kesalahan masa lalu, melainkan bagaimana hukum dapat mengatur dan mengantisipasi masa depan. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, ketika pemilih dari partai-partai kecil merasa bahwa suara mereka tidak terhitung atau bahkan tidak terpengaruh pada pembentukan kebijakan di tingkat nasional, ini akan berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pemilu di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, dapat kami simpulkan bahwa tujuan utama dari sebuah demokrasi adalah untuk menciptakan sistem yang inklusif dan adil, di mana semua suara dihitung tanpa terkecuali, terutama suara dari mendukung partai-partai kecil. Oleh karena itu, menghapus ambang batas parlemen akan memperkuat prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa semua suara memiliki nilai dan terwakili di tingkat nasional. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Salam demokrasi, salam Pancasila.